Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Puspanrikma dengan NPM 101211971. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesedihan saat bertemu malaikat maut. Video ini diajukan dalam tugas terstruktur evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja ke materinya. Tadi pungkiri, malaikat maut tergambar sebagai sosok yang menyeramkan dan raja tega, sebab pekerjaannya adalah mencabut nyawa. Tapi ternyata malaikat Israil juga pernah menangis usai mencabut nyawa kekasih Allah. Penggambaran malaikat Israil yang seram itu memang tak salah, sebab dalam Al-Quran malaikat Israil juga digambarkan menyeramkan, utamanya saat mencabut nyawa orang kafir atau pendurhaka. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 50 yang artinya, kalau sekiranya kamu melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, serta berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Namun, perlu diketahui bahwa cara malaikat Israil mencabut nyawa tidaklah sama. Hal itu tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israil mencabut nyawa secara kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang yang soleh, cara menyambut nyawanya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun begitu, terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat sangat menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Di sini saya akan menceritakan kisah malaikat Israil menangis mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, kekasih Allah SWT yang disebut malaikat maut sebagai sahabatnya. Mansur diriwayatkan Nabi Idris alaihissalam adalah seorang ahli ibadah, kuat mengerjakan sholat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam, dan selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris alaihissalam yang sedemikian banyak setiap malam naik ke langit, hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut Israil. Maka bermohonlah ia kepada Allah agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di dunia. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan malaikat Israil. Maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam malaikat Israil. Waalaikumsalam warahmatullahi, jawab Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israil. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris alaihissalam melayani malaikat Israil, dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihissalam mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat Israil. Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam mengkhususkan waktunya menghadap Allah sampai keesokan harinya. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israil juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir dalam melakukan kesibukannya sehari-harinya, dan hanya berbicara yang baik-baik saja. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, anum dan menggiurkan. Izinkan saya memetik buah-buahan ini untuk kita, pinta malaikat Israil memuji Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, maha suci Allah, kata Nabi Idris alaihissalam. Kenapa? Malaikat Israil pura-pura terkejut. Buah-buahan ini bukan milik kita, ungkap Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau berkata, semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram. Malaikat Israil tidak menjawab. Malaikat Idris alaihissalam memperhatikan wajah tamunya itu yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang beliau dikenalnya itu. Siapakah gerangan? Pikir Nabi Idris alaihissalam. Siapakah engkau sebenarnya? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Aku malaikat Israil, jawab malaikat Israil. Nabi Idris alaihissalam terkejut, hampir tak percaya. Seketika tubuhnya bergetar tak berdaya. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Selidik Nabi Idris alaihissalam. Serius? Tidak, senyum malaikat Israil penuh hormat. Atas izin Allah, aku sekedar berbicara kepadamu, jawab malaikat Israil. Nabi Idris mengangguk-angguk beberapa lama, kemudian beliau hanya terdiam. Aku punya keinginan kepadamu, tutur Nabi Idris alaihissalam. Apa itu? Katakanlah, jawab malaikat Israil. Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang, lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadahku, minta Nabi Idris alaihissalam. Tanpa seizin Allah, aku tidak dapat melakukannya, tolak malaikat Israil. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israil agar mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Dengan izin Allah, malaikat Israil segera mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu beliau wafat. Malaikat Israil menangis, memohon ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan Nabi Idris alaihissalam kembali. Allah mengabulkan permohonannya. Setelah dikabulkan Allah, Nabi Idris alaihissalam hidup kembali.
Bagaimana rasa mati itu sahabatku? Tanya malaikat Israel. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup di kutili, jawab Nabi Idris alaihissalam. Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu, kata malaikat Israel. Begitulah sepenggal kisah sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Lalu bagaimana jika sakaratul maut itu terjadi terhadap kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut? Imam Ghazali mengutip Ashar al-Hasan mengatakan, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.